Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya Saudara Richard dan juga Saudara Bambang. Halo Saudara Bambang. Halo Saudara Richard, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari, kita menikmati hari ini di dalam porsi ayat bacaan dalam Yohanes pasal yang ke-9. Secara khusus perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu keperluan orang buta. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Yohanes pasal 9 ayat 39. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Nah, jika kita melihat ayat ini, sebenarnya apa latar belakang dari ayat ini sehingga Tuhan Yesus harus berkata dia datang untuk menghakimi orang supaya orang dapat melihat? Sangat kontras ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menghakimi. Ya. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Ya. Berarti dia datang sebagai hakim. Hakim itu untuk menyatakan kesalahan. Ya. Yang benar ya diperkuat, yang salah dinyatakan. Ya. Nah, misalnya kita tahu hakim ya, ini ada kasus, ini benar atau salah ya, hakim yang menentukan. Nah, Tuhan Yesus datang sebagai hakim. Tetapi puji Tuhan, dia bukan untuk menghakimi. Dia datang di saat itu sebagai hakim untuk orang-orang yang tidak dapat melihat supaya dapat melihat. Dan lucu lagi, supaya siapa saja yang dapat melihat menjadi buta. Nah, ini satu hal yang menarik ya. Karena kita bingung apa yang Tuhan katakan maksudnya ini. Nah, sebenarnya orang-orang Farisi itu juga demikian. Di ayat 40, kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, "Apa kami juga buta?" Gitu kan? Mereka juga bingung. Ya. Berbicara buta ya, latar belakang dari ayat ini kita harus lihat di ayat-ayat awal. Di ayat pertama di pasal 9 ini, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Ya. Nah, buta sejak lahir ini menjadi pertanyaan untuk murid-muridnya. "Rabi, ada orang yang buta sejak lahir ini. Siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga dia menjadi buta." Jawab Yesus ya, bukan dia juga bukan orang tuanya. Bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Singkat cerita kita tahu bahwa orang yang buta ini disembuhkan. Nah, pekerjaan Tuhan dinyatakan di atas orang buta ini. Nah, hukum Taurat, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini sebenarnya mirip sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tidak tahu ya, ini salah siapa. Selalu cari siapa yang salah. Dan selalu ingin membenarkan diri sendiri. Nah, itu orang-orang Farisi itu seperti itu. Nah, kita melihat beberapa pasal sebelumnya itu selalu Tuhan Yesus itu direpotkan oleh orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini.
Selalu mereka itu bertanya benar dan salah. Boleh enggak Tuhan mengerjakan ini? Ini yang kemarin ya, ada perempuan yang berbuat dosa. Dan ini salah enggak ini kayak gini? Gitu ya. Guru, ini salah enggak kayak gini? Jadi selalu dihadapkan dengan benar dan salah. Tetapi Tuhan tidak demikian. Tuhan datang menghakimi untuk membuat yang buta menjadi melihat. Maksudnya apa? Kita itu sebenarnya semuanya buta. Kok bisa gak? Kok bisa, Saudara Bambang? Buta di aspek apa? Buta itu sebenarnya tidak bisa melihat. Ya. Mungkin mata jasmani kita melihat, tapi mata batin kita, apakah kita melihat tujuan penciptaan Allah di atas kita? Apakah kita dapat melihat hal-hal rohani? Apakah kita bisa paham, jelas tentang alam semesta ini untuk apa? Asal-usul alam semesta, kesudahan alam semesta. Apakah kita melihat itu semua? Kelak kita di mana? Apa selanjutnya kehidupan kita? Apakah kita sudah jelas melihat? Kadang aja masih ada tes minat dan bakat untuk masuk penjurusan, karena kita tidak tahu. Kita tidak dapat melihat masa depan kita itu seperti apa. Nah, ini hal yang berhubungan dengan diri kita secara pribadi, tetapi untuk hal rohani, hal yang misteri tentang Allah, itu lebih susah untuk kita lihat. Mengapa Allah menciptakan alam semesta ini? Mengapa kita manusia diberi bumi untuk tinggal? Mengapa Allah harus mati di atas kayu salib? Mengapa dia harus tinggal di dalam kita? Mengapa kita harus percaya kepada dia, dibaptis, menerima dia? Mengapa kita harus membaca Alkitab? Semua itu, kalau kita tidak melihat, ya kita tidak akan bisa kerjakan semuanya itu. Kalau kita tidak paham, mata hati kita, mata batin kita tidak benar-benar melihat terang Tuhan, ya sudah, sama sebenarnya kita itu juga buta. Ya. Jadi demikian Saudara Richard, latar belakangnya adalah ada orang buta yang Tuhan sembuhkan untuk menyingkapkan kebutaan dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan juga murid-murid Tuhan. Ya. Demikian Saudara Richard. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya atas satu fakta mengenai ayat ini ya, yang membuat kita dapat melihat bahwa sejak lahir, meskipun sejak lahir mata jasmania kita bisa melihat, tapi mata batiniah kita ya tidak bisa melihat perkara Allah ya, dan perkara rohani. Ya, jadi kita buta secara rohani ya, karena mata kita buta ini. Kemudian bagaimana manusia ini bisa melihat ya? Pertanyaannya adalah bagaimana ketika mata rohani kita yang buta ini, bagaimana supaya bisa melihat, bagaimana supaya mata rohani manusia baru bisa tercelik. Ya, baik. Mata rohani kita bisa melihat sama prinsipnya dengan pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan kepada orang buta ini. Dikatakan ya di ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi orang tidak bisa melihat karena ya tidak bisa melihat terang. Karena di dalam kegelapan, orang buta itu pasti di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan pasti di dalam kematian. Orang mati pasti buta, orang mati pasti tidak bisa melihat. Nah, ayat 6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta. Jadi berbicara ludah. Ludah ini adalah sesuatu yang dari Allah, keluar dari mulut Allah. Apa itu yang keluar dari mulut Allah? Ya adalah firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tercelik? Ya harus baca firman Tuhan, harus percaya firman Tuhan.
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Kemudian juga di Yohanes 6 ayat 63. Ya, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, ya, membuat kamu hidup, adalah roh dan hidup. Kita perlu percaya firman Tuhan. Tuhan mencampurkan, ya, ini sepertinya menjijikan, tetapi makna rohaninya adalah Tuhan mencampurkan ludahnya sesuatu yang dari Tuhan dibaurkan dengan tanah. Tanahnya adalah satu yang manusia itu kan dari tanah, ya. Jadi kita harus menerima Tuhan. Kita ini tanah yang harus menerima sesuatu dari Tuhan. Dibaurkan, dicampurkan, baru bisa membuat kita melihat. Ya. Adukan ludah dengan tanah yang dioleskan ke mata orang buta ini menyatakan apa? Firman Tuhan harus berbaur dengan kita. Kita harus membaca firman, baru bisa melihat. Dan satu ayat juga di dalam Efesus pasal 1 ayat 18. Ini firman Tuhan juga mengatakan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu dapat mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Ketika kita membaca firman Tuhan, mata hati kita terang, sehingga kita juga bisa mengerti pengharapan. Saya jadi orang Kristen untuk apa? Saya percaya Tuhan untuk apa? Apa tujuan hidup saya? Semuanya jelas karena mata hati kita terang. Puji Tuhan, Saudara Richard. Amin. Amin. Puji Tuhan ya atas satu fakta ini, bahwa bagaimana supaya kita dapat melihat, ya, supaya mata rohani kita yang buta ini dapat melihat, kita memerlukan firman Tuhan. Ya, setiap firman keluar dari mulut Allah, ya, dengan demikian kita dapat melihat, ya, mata hati kita menjadi terang, supaya kita dapat mengerti pengharapan yang terkandung di dalam panggilannya. Ya, puji Tuhan, inilah keperluan kita, ya, supaya kita dapat melihat, kita perlu firman Allah. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Mari, saudara-saudari pendengar podcast Emana yang terkasih, kita merespon firman Tuhan. Kita mau disembuhkan, kita mau melihat, sehingga terhadap panggilannya kita jelas. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Teruslah basuh mata batin kami, basuhlah kami, supaya kami bisa melihat pengharapan yang terkandung di dalam panggilan. Tuhan, teruslah berfirman. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu berbaur, firman-Mu ada di dalam kami, sehingga membuat kami bisa melihat, membuat kami bisa jelas apa tujuan-Mu, apa kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui podcast Emana ini, hari demi hari kami bisa mendengar firman Tuhan, bisa melihat kehendak Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Terima kasih Saudara Richard. Selamat menikmati firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus